Kita akan mengunjungi Uzbekistan melihat pusat perdagangan jalur sutra di Bukhara, Uzbekistan. Saat ini saya berada di Liabi House Ensemble, sebuah kompleks bersejarah yang ramai didatangi oleh wisatawan. Di dalam kompleks ini kita bisa menemukan bangunan bersejarah yang dulunya dirancang sebagai tempat persinggahan para pedagang jalur sutra. Namun karena bangunannya yang dianggap terlalu megah, akhirnya bangunan ini diresmikan sebagai madrasah. Di sini juga ada satu-satunya kolam dari zaman dahulu yang masih terus dipertahankan. Banyak wisatawan memanfaatkan kawasan ini sebagai tempat bersantai, menikmati kuliner, belanja souvenir, dan juga foto-foto. Nama Liabi House berarti di tepi kolam, merujuk pada kolam besar yang menjadi pusat kawasan ini sejak abad ke-17. Kolam ini disebut House memiliki ukuran sekitar 36 meter x 46 meter dengan kedalaman mencapai 5 meter. Airnya berasal dari saluran kuno yang disebut Arik dan hingga kini tetap mengalir dengan tenang di tengah gurun Bukhara yang kering. Dahulu kolam ini berfungsi sebagai sumber air utama bagi penduduk sekitar dan menjadi tempat berkumpulnya para pedagang, cendekiawan dan musafir yang singgah di jalur sutra. Di sepanjang jalan setapak yang mengelilingi kolam, deretan penjual souvenir lokal menambah semarak suasana Liabi House. Mereka menawarkan aneka kerajinan tangan khas Bukhara, mulai dari tas bordir tradisional, topi dan baju khas Uzbekistan, kain tenun halus dan sulaman Suzani, gantungan kunci, tempelan kulkas khas Uzbekistan pun ada. Selanjutnya kita melewati jalan-jalan sempit kota tua Bukhara, labirin waktu yang menyimpan jejak perdagangan dan peradaban Islam berabad-abad silam. Tokis Sarafon ini adalah bagian dari kompleks Liabi House. Di sini, tempat saya berdiri tepat di bawah kubah ini, dahulu para pedagang jalur sutra dari berbagai penjuru datang ke tempat ini untuk menukarkan mata uangnya karena ini adalah pusat pertukaran mata uang. Setelah mereka berhasil melakukan pertukaran mata uang, barulah mereka bisa melakukan transaksi jual beli di kota ini. Langit-langit kubah Tokis Sarafon di Bukhara ini dibangun pada akhir abad ke-16 pada masa dinasti Syaibanid. Dulunya ruang di bawah kubah ini dipenuhi para saraf atau penukar uang. Kini langit-langit Tokis Sarafon menjadi saksi bisu kejayaan perdagangan Bukhara di masa lalu. Namun kini Tokis Sarafon telah berubah menjadi pasar kerajinan tradisional yang memikat, mulai dari perhiasan perak dan batu akik, miniatur kaligrafi, dan tentunya barang-barang khas Bukhara seperti kain Suzani, syal sutra, dan karpet buatan Bukhara yang menghiasi setiap sudut. Masjid Magoki Atori salah satu masjid tertua yang paling bersejarah di Bukhara, Uzbekistan. Nama Magoki Atori berarti masjid di lubang para pedagang parfum, karena dulunya bangunan ini berdiri di lokasi pasar rempah dan parfum pra-Islam. Keunikan Magoki Atori terlihat dari pintu masuknya yang berada lebih rendah dari permukaan jalan. Masjid ini sempat terkubur sebagian dan baru ditemukan kembali saat penggalian pada abad ke-20. Di sini kita bisa menemukan jejak kehidupan masa lalu yang luar biasa. Saat ini saya sedang berjalan di jalur yang berpagar warna keemasan ini. Di belakang saya terdapat bangunan Madrasah Nadir Divan Begi, salah satu warisan arsitektur Islam yang paling ikonik di jantung kota Bukhara. Dulunya bangunan ini dirancang sebagai tempat persinggahan para pedagang, namun akhirnya berubah fungsi menjadi pusat pendidikan. Sampai saat ini bangunan ini masih berdiri megah menjadi saksi bisu kejayaan jalur sutra dan peradaban Islam di Asia Tengah. Reruntuhan Karvonsaroy dan Hammam, peninggalan dari abad ke-14 hingga ke-16. Terlihat juga sisa bangunan hammam, yaitu pemandian umum tradisional yang bukan hanya sekedar tempat mandi, tetapi juga ruang sosial untuk para pedagang dan penduduk setempat. Kini yang tersisa hanyalah pondasi batu bata dan struktur ruang bawah tanah. Namun setiap lapisan tanahnya menyimpan kisah kejayaan Bukhara di masa lalu. Lanjut berjalan kaki, kita tiba di Telpak Furushon. Masih di kompleks Liabi House, saya saat ini sudah berada di
Toki Telpak Furuson. Telpak Furuson sendiri artinya penjual topi karena di sini dulu memang adalah tempat menjual topi tradisional khas Uzbekistan. Tapi kalau sekarang di sini tidak hanya penjual topi, kita juga bisa menemukan penjual karpet dan souvenir khas Uzbekistan lainnya. Setiap topi di sini dibuat dengan tangan para pengrajin lokal, menggunakan bahan alami seperti wol, kulit domba karakul, hingga bulu rubah. Ada topi bulu tebal untuk musim dingin yang dikenal sebagai telpek atau papaka. Dan dopi, topi bordir ringan berwarna hitam dan putih yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita juga bisa menemukan beragam pakaian dan souvenir khas Uzbekistan yang memikat mata dan hati. Lorong-lorong pasar ini dipenuhi warna-warna cerah dari jubah sutra ikat khas Bukhara, rompi bordir emas dan selendang Suzani dengan pola bunga yang dibuat dengan jahitan tangan. Dibangun pada abad ke-16, kubah ini dirancang dengan teknik arsitektur khas Bukhara. Lorong melingkar, ventilasi cahaya alami, dan lengkungan yang saling bertaut indah. Di dalam pasar bersejarah Toki Telpak Furuson di Bukhara, tersimpan warisan seni yang terus hidup melalui tangan-tangan terampil para pengrajin muda Uzbekistan. Mereka adalah murid-murid dari Kurbanov Anvar Azimovic, seorang pengajar dan maestro kerajinan tangan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan seni tradisional Uzbek. Karya-karya mereka memadukan teknik lama dan sentuhan modern, mulai dari kotak kayu berukir halus, miniatur arsitektur kuno, kaligrafi berlapis emas, hingga pahatan geometris yang terinspirasi dari motif bangunan Bukhara. 39. You teach in 39 countries, different countries. To teach this. Yes. And 7 of my good work in the Museum of the World, Zurich, in Switzerland, in Vienna, in Berlin, in New York. oh, My work is very expensive. My work is very famous. yeah. Wow. Anvar Kurbanov, I'm it's your number name. one of this craft in Uzbekistan. You are I'm one. number one. Number of the one? Quality, yes. Wow. So I meet the famous Yes, I'm a family, the 6th generation craftsman. in Sixth carpet, gen- but we are first in metal carving. Dia orang pertama di Uzbekistan yang membuat kerajinan metal ini. Dia sudah mengajar di 39 negara, mengajarkan teknik untuk membuat ini, mengukir dari metal. Di kawasan Toki Telpak Furuson ini, kami bisa menemukan beragam souvenir khas Uzbekistan yang penuh warna dan makna. Kadang terlihat warga lokal yang tengah mengerjakan karya kreatif dengan terampil. Berjalan di antara deretan kios, kamu akan merasakan suasana jalur sutra yang seolah masih hidup. Tempat seni, budaya, dan kehangatan manusia berpadu menjadi satu. Kata Toki berarti kubah, sedangkan Zargaron berarti para pengrajin emas, karena dulunya tempat ini adalah pusat perdagangan emas dan perhiasan di Bukhara. Toki Zargaron adalah yang terbesar dan tertua. Hingga kini bangunannya masih berdiri kokoh dengan kubah tinggi dan lorong-lorong melingkar, di mana kini para pedagang menjual souvenir, perhiasan, dan karpet khas Uzbekistan.